Oke ya, silakan bisa perhatikan dulu ke depan. Kita bakal mulai berarti ya. Ini sambil saya record ya. Jadi kalau kita lupa kita bisa sambil nanti nonton lagi videonya ya. Nah, tugas pertama kita adalah kita buka file Explorer. Kita masuk ke folder downloads ya. Nah, saya di sini bikin Ubuntu 24 Fresh ya. Nanti kalau pada saat uji compile-nya bakal saya kasih tahu ada di mana ya. Nah, tapi semoga bisa sama aja biar ngikutin inilah gitu ya. Terus kita copy ini ya, klik kanan, kita copy, masuk ke folder documents. Nah, di sini klik kanan, kita paste. Ya, nah, langkah ini tidak ada di sini karena ini makan langkahnya ada di Windows, belum masuk ke server. Setelah di paste, kita ganti namanya. Dalam kasus saya jadi RB2 misalnya, enter. Nah, lalu kita buka CMD. Nah, ini yang kemarin Iki lupa kemarin ya. Gitu. Jadi kita masuk ke CMD, kita masuk ke pencarian CMD. Nah, ada ya command prompt. Lalu kita klik OK. Kita lihat ini ada di dalam folder mana dokumen. Berarti kita masuk ke dalam folder dokumen di CMD ini. Ya, ini sudah diajarkan Pak Nurdin ya kalau nggak salah kelas 10 dulu tentang sistem operasi berbasis CLI. Kita klik perintah CD, artinya masuk ke dalam directory ya gitu. Lalu masuk ke dalam folder dokumen. Ya, lalu kita lihat di sini ada file apa aja dengan mengetik perintah dir. Nih, di sini bisa dilihat RB2 sudah ada. Ya, ada di sini. Jadi pastikan ada dulu. Jadi khawatirnya kita salah directory. Lalu masuk ke perintah yang ini, yang pertama. Nah, kita perbesar biar enak melihat. Nah, VBox Manage internal command set HD UUID pakai kutip rb2.vdi itu ya, sesuaikan nanti kita nge-rename jadi apa, harus sama ya, enter. Nah, pastikan sampai ID-nya keluar, nggak apa-apa ini gak usah dihafalkan, ini mah gak ngaruh ya gitu. Lanjut kita ke VirtualBox-nya kita nyalain. VirtualBox ya, Oracle VM VirtualBox kita buka. Nah, lalu kita yang new ini, ada new itu ya. Kita klik new yang warna biru, kita kasih nama kita RB2. Ini yang folder kita abaikan, yang ISO image kita abaikan, tipenya kita gunakan Linux. Versionnya Ubuntu 64, cari terus huruf U ke bawah UU. Nah, Ubuntu 64 bit. Karena OS yang saya gunakan Ubuntu 64. Next. Ini kita sesuai bawaan aja, dia merekomendasikan seperti apa ya kalau Ubuntu itu. RAM 2 GB, prosesor cukup 1 core aja udah cukup karena kita untuk web server saja. Next. Nah, di sini yang agak berbeda kemarin kita gunakan do not add virtual hard drive. Karena kita tidak akan membuat sendiri tapi kita akan menggunakan yang sudah ada. Gitu ya. Finish. Pasti bakal error, gak apa-apa, abaikan saja, continue karena kita belum menyeting hard disknya. Kita lanjut ke settings. Lalu kita masuk ke menu, banyak di sini ya, kita settingannya. Kita masuk ke storage dulu, kita masuk ke yang controller SATA, lalu kita klik tambah hard drive baru yang ikon hard disk ini ya, add hard disk, tambahkan, kita add. Tentu saja kita lihat tadi di dokumen. Dan di sini ada RB2 yang sudah dirubah settingan UUID-nya. Kita choose, lalu kita masuk ke network, masuk ke adapter, ini sama kayak kemarin. Ya, kita enable, kita masuk ke host only adapter, lalu kita klik allow for all. Sudah, dua settingan ini cukup, lalu kita klik OK, lalu kita nyalakan. Nah, beda dengan yang kemarin kita nginstal tuh lumayan lama ya, kita harus menyeting hard disk sendiri, kita harus menyeting IP-nya sendiri. Ini semua sudah disettingkan oleh saya sehingga kita tinggal menikmati, tinggal kita langsung ke prosesi instalasinya. Ya. Oke, sudah nyala.
Tunggu sampai semua statusnya oke ya. Ini masih booting dia. Saran saya bisa di full screen kan saja biar tidak terlalu pusing ya. Nah, di sini kita login. Username-nya udah pada tahu kan ya? TKJ. Enter. Passwordnya 123. Enter. Kalau nggak muncul nggak apa-apa ya. Nah, ini sudah muncul ya. Kita clear biar layarnya kembali ke atas ya. Jadi setiap kali perintah yang kita jadi turun ke bawah kita clear biar gak terlalu pusing ya. Lanjut, kita masuk ke langkah pertama. Sudo apt update. Masukkan passwordnya, sudah 3, enter. Beres, clear, sudo apt upgrade, enter. Nah, kalau ada perintah Y atau N, pilih yang mana? Y artinya yes ya, N artinya no. Nah, kalau turun ke bawah gini khawatir layarnya, tapi saya kalau nanti makan di komputer di labnya layarnya besar. Kalau layarnya kecil kayak laptop gini kita bisa naik turunin di kanan ada scroller ya. Karena ini konsepnya virtual jadi kayak emulator lagi lah gitu. Oke, sudah ya. Nah, jadi sampai ke ini prosesnya beres, ini mungkin salah satu proses paling lama kita ya. Lalu kita clear lagi. Nah, kalau hilang gini kita scroll ke atas di sebelah kanan. Langsung maju ke perintah selanjutnya. Sudo apt apa? Auto remove. Lalu sudo apt auto clean. Sudah? Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap kedua. Sudo apt add repository ppa.2 onDrive/php. Enter. Enter lagi. Oke, sudah. Lalu di clear. Kembali ke atas scene. Nah, lanjut ke instalasi aplikasinya ya. Sudo apt install apa aja? Apache 2, terus PHP, lib Apache 2, strip mode, strip PHP, MariaDB server, MariaDB client,
PHP MySQL, terus PHP zip, terus PHP GD, PHP INTL, PHP CURL, terus zip unzip dan PHP myadmin. Nah, ini lumayan banyak paketnya ya ke bawah. Apakah Anda ingin melanjutkan? Y, enter. Nah ini ya, kalau ada pilihan gini kan ini kita bisa pakai arah panah ya, arrow atas bawah atas bawah. Kita pilih yang Apache 2 karena kita menggunakan Apache bukan menggunakan like HTTPD. Nah cara memilihnya pakai tombol spasi ya. Kita pilih, kita ke atasin ke Apache 2, kita spasi, lalu tab, lalu klik OK di enter. Ya, gitu. Jadi nanti si PHP admin dia akan menyesuaikan pengen pakai web server yang mana. Nah karena kita pakai Apache, jadi kita gunakan Apache 2. Pada kurang tidur ini makanya. Soalnya habit ngantuk mah nular. Saya coba nguap satu kelas aja nguap sebanyak giliran seorang. Oh. Nah, apa puasa bukan? Puasa lagi ngodoin. Kita aja. Nah, yang semangat tuh. Mau lari dulu gak di lapang? Dulu mah Bu Pira ya, suka gitu tuh. Ngantuk katanya lari dulu di lapangan ya. Anak TSM suka rame. Udah hemat baterai katanya. Configuring database for PHP admin with config tidak usah ya, biar langsung jadi aja. Dino. Oke, sudah. Seperti biasa kita clear lagi. Kembali ke atas. Set, udah ya. Lanjut, cd/var/www/html. Enter. Nah, sudah. Kita turun ke bawah, masuk ke CMD. Kembali ya. Kita lihat tadi kalau misal kita dir, di situ ada file baru nih ya. Namanya wordpress.zip ya. Nah, jadi file ini nanti akan kita upload ke server. Tapi di uploadnya tidak seperti kita Google Drive drag and drop, tidak menggunakan CMD uploadnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini di file dokumen ada ya ini wordpress.zip ya.
filenya ada gitu. Jadi file ini akan kita upload menggunakan CMD ke server. Pertama kita ping dulu. Ping 192.168.10.1. Pastikan dia terhubung dulu. Nah, kalau misalnya masih error atau belum terhubung, berarti ada kendala di jaringan ya. Nah, sekarang sudah bisa sih ya. Jadi udah aman. Kita coba lagi untuk jaga-jaga ping lagi. Dah lancar ya. Selanjutnya kita coba konfigurasikan SSH. Caranya SSH TKJ @192.168.10.1 enter. Tuh ya, di sini ada konfigurasi dia. Aduh, gimana ngelihatnya? Turunin dikit. Kejauhan. Nah, apakah kamu yakin untuk melanjutkan koneksi? Karena koneksi ini dinilai tidak aman ya, jelas tidak aman karena kan servernya lokal. Jadi kita yes aja. Yes. Masukkan passwordnya 123, enter. Nah, bisa dilihat di sini tuh. Sama kan kayak ini? Kayak yang di server tadi, mana server kita ini? Sama kan? Berarti apapun yang kita lakukan di sini itu kita lagi nge-remote server. Gitu ya. Aduh. Nah, kita tidak akan memodifikasi SSH di sini, tapi kita akan menggunakan SSH untuk mengcopy. Jadi kita langsung lanjutkan saja tutorialnya, yaitu kita exit lagi, exit, enter. Nah, kembali ke dokumen, berarti karena sudah keluar dari server, karena kita kembali lagi ke Windows. Nah, kita jalankan perintah SCPT SSH ini apa SSH copy ya. Lalu wordpress.zip TKJ @192.168.10.1 home TKJ enter. Masukkan password 23. Dah beres kayaknya gitu doang karena ini langsung oke ya. Sekarang kita buktikan. Kita kembali ke Ubuntu, lalu kita klik ls ya. Ini nggak ada ya, ini cuma buat pembuktian aja ya. ls/home/tkj. Tuh ada ya, wordpress.zip kelihatan warna merah ya. Wordpress.zip enggak kelihatan di sini. Jadi kalau di layar di sini nanti kelihatan. Nah, lalu kita lanjut ke perintah selanjutnya yaitu mv sudo mv/home/tkj/wordpress.zip spasi dipindahkan kemana /var/www/html enter. Nah, sekarang kita di sini kita klik ls. Tuh, WordPress sudah ada di sini. Jadi pastikan WordPress-nya sudah ada. Kalau sudah ada, kita lanjutkan perintah selanjutnya yaitu sudo unzip /var/www/html/wordpress.zip enter. Dia nge-inflate ya, inflating itu dia nge-ekstrak ya. Asik ngeliat yang kayak gini teh. Lalu kita clear lagi. Kayak yang hacker pada nge-ekstrak doang gitu. Kita klik ls lagi. Ini enggak ada di sini lagi-lagi. ls ini cuma buat ngecek filenya ada atau belum. Ada nih warna biru WordPress ya. Enggak kelihatan di sini mungkin ya, tapi kalau nanti di video terlihat. Lalu kita rubah directory permission ya dengan cara sudo chmod -r 775/var/www/html wordpress enter. Terus kita rubah kepemilikannya, ownernya. Caranya sudo chown -r www/data spasi /var/www/html wordpress ya. Lalu nah, kita masuk ke MySQL sekarang, masuk ke tahap terakhir. Sudo spasi MySQL spasi strip u spasi root spasi strip p enter. Masukin passwordnya kosong ya. Kosong itu maksudnya kosong itu jangan diapa-apain. Langsung enter aja karena secara default dia tidak memiliki password. Ya. Lalu masuk ke script MySQL. Nah, kalau kurung siku tutup artinya itu perintah MySQL ya. Create database WordPress titik koma enter. Create
user WordPress kutip kutip lagi localhost kutip lagi spasi identified by password @123 ya, passwordnya password yang aman sekali, ini approved by Kominfo, titik koma, enter ya. Lalu kita flash. Grant all dulu. Grant all privileges on WordPress dot bintang spasi to spasi yang tadi WordPress yang tadi kita bikin ya, kutip lagi localhost tutup titik koma, enter. Terakhir flash privileges titik koma, enter, exit. Nah, beres konfigurasi WordPress-nya. Sekarang kita buka browsernya di Windows ya, jadi ke bawah nanti ya. Kita buka Google Chrome, pakai yang mana aja. Pertama kita cek 192.168.10.1 enter. Apache-nya udah nyala. Terus kita cek PHP admin-nya /php_myadmin. Sama, udah nyala ya, jadi PHP admin-nya sudah bisa digunakan. Terus yang tadi belum. Ini kita nggak pakai PHP admin, kita pakainya yang apa ya tadi, yang WordPress tadi, WordPress. Nah, ini nggak ada di tutorial ya. Ini nggak, soalnya kalau saya tulisnya lumayan panjang, tapi simple kok sebenarnya. Nah, lihat di sini. 192.168.10.1/WordPress, maka akan dibuka halaman instalasi. Ini mah sangat-sangat gampang sekali karena ini masih pakai bahasa manusia ya, nggak pakai codingan-codingan. Di sini kita pertama kali login disuruh pilih bahasa, pengen pakai bahasa apa. Bahasa Indonesia tuh ada sebenarnya, cuman kita harus nyari. Bahkan kalau nggak salah bahasa Jawa juga ada di sini. Tuh, bahasa Melayu ada, Cina ada. Kalau paham nggak Cina? Takutnya nanti malah pusing. Indonesia ada, Suomi itu bahasa Finlandia, bahasa Arab, English juga ada banyak sekali, ada Australia, South Africa, UK, New Zealand, Kanada ya. Ya, nah, kalau saya pribadi lebih prefer menggunakan English guys. Karena bahasa Indonesia tuh karena kan pasti bikin lokal, orang lokal yang terjemahnya. Saya nggak ngeledekin orang lokal ya, cuma kadang-kadang nggak pas aja gitu. Tapi kalau apa ya, demi bisa kita enak ngejelasinnya, kita oke aja lah, kita pakai bahasa Indonesia aja. Nah, saya pilih bahasa Indonesia. Tuh, lanjutkan. Ini udah pakai bahasa Indonesia. Lanjutkan. Biar lebih gampang menjelaskannya gitu, karena saya ngobrolnya jadi pakai bahasa Indonesia. Nah, tadi konfigurasi database itu buat ini, gitu ya. Jadi kita bisa login di sini. Lalu kita klik, ayo masukkan database-nya WordPress. Tadi kan udah dibikin, nama penggunanya juga WordPress. Passwordnya masih ingat tadi apa? Bukan, itu password Linux. Password @123. Ada password database, ada password server. Password server 123, username-nya TKJ. Kalau password database, username-nya WordPress, passwordnya password @123. Nah, ini password. Sisanya abaikan, kirim, jalankan. Nah, di sini nama situsnya. Apa mau nama situsnya? Kita pengen situs segmentasinya apa? Pengen bikin blog, pengen bikin online shop. WordPress tuh multi fungsi. Banyak sekali plugin-plugin yang bisa diinstal WordPress tuh. Orang yang pengen punya website tapi malas buat ngoding. Nah, itu WordPress solusinya. Karena WordPress itu CMS, Content Management System. Jadi, kita cuma bikin postingan sama kayak Facebook, bikin post, di komen orang, di react orang, kita share, mereka baca, kita dapat uang. Itu aja. Nah, jadi segmentasi mau apa? Apakah mau news? Apakah mau blog? Blog itu sama kayak blog, cuma berbasis web. Ya. Jadi kita ngerti aja nanti di post mau bikin berita, kanal berita ya, atau apapun itu. Gitu ya. Ceritanya saya pengen bikin situs apa ya? Jangan dulu dong. Situs, misalnya situs pembelajaran lah gitu ya. Misalnya Arbis Web. Salahnya penulisnya. Arbis Web misalnya. Nama penggunanya Arbi, sandinya samain aja biar gampang. Password @123. Setujui penggunaan sandi yang lemah, setuju ya biar gampang dihacknya. Lalu kita masukkan email Arbi Muhammad 99 @gmail.com. Ini email saya ya.
Lalu kita install. Jadi tinggal masukkan. Aku admin sih. Arbi password @123. Sudah bisa posting. Login. Nah, cara ngebuka situsnya gimana? Di sini 192.168.10.1/WordPress. Nah, udah jadi situsnya tuh. Ini situs bikinan saya. Gitu. Jadi bukan cuma PHP admin, bukan cuma tampilan dasar APK doang, tapi ada situsnya. Kita pengen bikin postingan, bisa bikin postingan ya. Kita tinggal bikin post, semua post, tambahkan post baru. Ya. Nah, berikut, ribet banget ini. Mulai. Nah, saya di sini bikin post ya, tambahkan judul. Halo dunia. Lalu terbitkan. Dan nanti postingannya bakal ada gitu ya. Nah, sudah, kita tinggal tampilkan post. Tuh ada postingan saya. Bisa dikomen ya, dan juga bisa dikit. Kan Nurdin cuma install doang. Saya mau sampai ke servernya kita yang bikin. Iya. Sama aja kurang lebih. Kenapa harus sampai WordPress? Kenapa nggak cuma bilang aja? Biar ada bukti itu benar nyala aja gitu WordPress. Masih. Karena kan kalau kita cuma nampilin bawah itu mah kayak kalau lah web statis. Tahu untuk bukti bahwa bilangnya sudah berjalan, maka saya instalasinya sampai WordPress. Gitu. Nah, sampai ke sini soal paket 3 tuh. Stop.